Indonesia bersiap menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru juga karena adanya varian Omikron. Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Profesor Zubairi Jurban. Apa kabar, Prof. Beri? Baik, alhamdulillah. Ya, ini sekarang kita wawancara di ruang yang terbuka. Ya. Pintu di sana terbuka sehingga dan di ruang yang besar ini hanya ada 3 orang, Anda, saya dan kameramen. Jadi saya boleh buka face shield. Sehat, Mbak? Anda kelihatan seger. Sehat, Prof. Ya. Prof, ini kita berbicara seputar varian Omikron dulu. Ya. Bantu saya menjelaskan kepada masyarakat karakteristik dari varian Omikron itu seperti apa sebenarnya, Prof? Omikron itu mula-mula ditemukan di Botswana. Laboratorium yang canggih di sana adanya di Afrika Selatan, tapi kemudian masuk juga ke Afrika Selatan dan hampir semua provinsi di Afrika Selatan ada kasus Omikron. Nah, sifat yang mengkhawatirkan sekali tadinya adalah amat cepat menyebar. Sekarang kita tahu sudah ke seluruh dunia. Di Amerika tadinya nggak ada, sekarang sudah banyak. Di 15 negara bagian sudah ada. Di Inggris juga, di Eropa ada 17 negara yang kena dan juga di Asia. Nah, jadi karakteristiknya tadi kan cepat menyebar, sudah terbukti cepat sekali ke 5 benua. Namun kabar baiknya, walaupun ini masih penelitian awal, belum tahu kalau kasusnya makin banyak nanti, itu relatif ringan. Jadi gejalanya relatif ringan, terutama capek, lelah, kemudian gejala yang dulu sering ada pada varian sebelumnya, yaitu kehilangan indera penciuman, anosmi namanya, itu tidak ada pada pasien ini. Jadi kita berharap memang kondisinya tetap demikian, artinya tidak menyebabkan gejala yang berat, ya semoga juga tidak menyebabkan kematian yang banyak. Oke. Prof, jika tadi Prof jelaskan gejalanya lebih ringan, hanya badan capai seperti itu. Kemudian masyarakat bagaimana untuk cara mengetahui bahwa dirinya itu sudah terinfeksi virus Omikron ini, Prof? Sebetulnya sebelum masyarakat kita juga mengamati kan ini Indonesia sekarang gampang untuk menilai. Kenapa? Karena semua rumah sakit sepi banget. Positivity rate di Indonesia kurang dari 1%, Jakarta malah 0,3, jadi amat sangat rendah. Untuk diketahui dulu pada Juli dan awal Agustus kita pernah positivity rate mingguan itu 44%. Sekarang kurang dari 1, bayangkan udah turun banget. Jadi untuk masyarakat nggak perlu khawatir apakah sudah masuk Indonesia atau belum. Jadi kalau biasanya ada gejala walaupun ringan tapi kan ada gejalanya, biasanya pasien akhirnya masuk rumah sakit. Nah ini kalau rumah sakit mulai terisi banyak pasien panas, apakah itu di ruang COVID ataupun bukan, kita perlu curiga ke arah Omikron. Sekarang ini baru kemarin Jakarta tuh 0, berapa? 0,6, 0,5, 0,4, sekarang 0,3. Jadi bukannya makin naik, makin turun. Jadi sampai hari ini tidak ada bukti bahwa sudah masuk Indonesia. Rata-rata Indonesia juga positivity rate-nya masih kurang dari 1. Rumah sakitnya juga tidak ada lonjakan. Tentu kita harus waspada karena kan virus ini nyebarnya mudah banget. Berarti sekarang untuk masyarakat mengetahui dirinya terpapar Omikron, PCR masih efektif ya, Prof? Masih efektif. Oke. Prof, apakah juga dengan adanya varian Omikron ini menurunkan efektivitas dari vaksin COVID-19? Nggak usah Omikron, Delta juga artinya kan udah terbukti untuk Indonesia misalnya bulan Juli yang lalu saya kehilangan banyak sekali sejawat dokter-dokter 208, padahal itu kan sudah divaksinasi, sebagian sudah 3 kali. Sama seperti saya sekarang kan udah booster, udah 3 kali. Jadi artinya memang virus Delta ya bukan Omikron, terbukti bisa menembus proteksi yang sudah diberikan oleh vaksin. Jadi divaksin kita menjadi kebal, ternyata kekebalan ini bisa ditembus oleh Delta. Dan mungkin sekali juga kalau lihat penyebarannya begitu cepat,
hampir pasti juga ditembus oleh Omikron. Ya, cuman untungnya tidak gawat, itu saja. Oke. Kemudian akhirnya kebijakan apa yang perlu diambil oleh negara, Prof? Karena kan selama ini sudah diputuskan melakukan pelarangan bagi WNA dari 11 negara, itu sudah cukup atau harusnya ada langkah lebih lanjutan dari pemerintah, Prof? Iya, di awal saya kira itu penting banget, walaupun dengan penyebaran ke 5 benua kan nanti hampir semua negara punya Omikron, jadi tidak bisa membatasi pada negara tertentu saja. Jadi mungkin berikutnya nanti yang lebih penting memang sebelum masuk Indonesia tes dulu, mana tesnya, harus PCR. Jadi orang yang masuk Indonesia harus membuktikan dia sudah dites PCR dan sudah divaksinasi. Kalau vaksinasi ketiga tentu lebih aman buat kita. Namun begitu sampai ke Indonesia, tes lagi, PCR lagi. Kalau kemudian PCR-nya negatif, ya karantina sesuai standar. Sekarang kan standarnya berubah-ubah, dulu 8, kemudian 3, kemudian 7, 14, sekarang 7 ya. Oke, jadi tergantung, pokoknya aturan, ikuti aturan pemerintah. Kok aturannya ganti-ganti? Itu justru benar, karena aturan itu, kebijakan itu harus disesuaikan dengan data. Harus based on data. Kalau datanya berubah, kebijakan harus segera diubah. Kalau jumlah kasus meningkat, ya harus diperketat banget. Kalau perlu, misalnya kalau PPKM ya kembali ke level 4 misalnya. Namun kalau jelas sekali turun, nah kan ekonomi juga harus jalan, jadi memang sudah waktunya untuk membuka dengan hati-hati. Prof, apakah dengan adanya varian Omikron ini, akhir dari pandemi situasi ini akan sulit untuk diprediksi kapan ini akan berakhir? Nah, ada banyak teori itu, jadi apakah dengan masuknya Omikron ini pandemi batal berakhir atau sebaliknya, bisa juga. Sebetulnya kalau benar itu tidak mematikan, kalau benar itu gejalanya mild, kan datanya belum cukup, tapi data sementara bilang begitu. Maka kalau virus ini justru mengambil alih varian Delta, sebetulnya akan lebih cepat selesai, mirip-mirip influenza. Jadi ada banyak skenario yang skenario pertama bakal bertahan lama, skenario kedua bakal bertahan tidak lama, dan yang ketiga cepat langsung endemi. Itu yang kita harapkan, kita doakan. Untuk Indonesia masih mungkin langsung endemik, artinya satu saat mungkin adanya di Jakarta banyak, terus hilang, nanti muncul lagi misalnya di mana, di Aceh atau di Papua ataupun di Kalimantan. Jadi itu harapan kita menjadi endemik, walaupun ada Mikron. Ya. Prof, kita harus jeda sebentar. Setelah ini kita akan membahas seputar ada lagi ancaman gelombang ketiga karena libur Natal dan Tahun Baru. Kita jeda dulu, tetap di JPM